Halo pemirsa sekalian, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih kepada yang sudah bergabung dalam seminar online yang bertemakan tumbuh kembang bicara dan bahasa anak usia 66 bulan. Bersama saya Astri yang akan memandu seminar ini dalam beberapa waktu ke depan. Dan tentunya sudah bersama saya narasumber seorang psikolog, Ibu Irma, yang akan membagikan informasi mengenai tumbuh kembang anak. Halo Ibu Irma. Halo. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Irma. Ibu Irma merupakan psikolog klinis anak, jadi latar belakang beliau memang fokus pada anak. Beliau banyak mengikuti pendidikan informal dan sertifikasi, dan banyak menjadi pembicara atau narasumber di berbagai media. Saat ini, beliau aktif juga berpraktik di biro psikologinya. Baik, kita langsung mulai saja ya Bu? Iya, silakan. Baik, jika membicarakan kemampuan bicara bahasa itu kan sangat luas ya Bu cakupannya. Lalu, apa yang akan kita bahas nih Bu pada kesempatan kali ini? Seperti yang kita tahu ya, bahwa kemampuan bicara adalah kemampuan yang didapatkan dengan proses yang panjang dan bertahap. Dan bukan hanya kemampuan bicara yang perlu diperhatikan, tapi juga kemampuan berbahasa anak. Kemampuan berbahasa dimulai sejak 1 tahun pertama. Umumnya anak mulai bisa mengenali ekspresi dan nada suara orang lain. Ia pun sudah dapat menoleh ke arah sumber suara ketika namanya dipanggil. Pada tahun kedua, anak bisa merespon, mengerti gestur sosial seperti dada, tos, dan lainnya, serta dapat memahami perintah-perintah singkat dan sederhana yang dipelajari dari pengulangan. Pada tahun ketiga, anak bisa mengikuti instruksi yang terdiri dari 2-3 tahap dan bisa menunjuk bagian tubuhnya yang diminta. Dan tahun keempat sampai kelima, anak mulai mengerti jika orang lain mengucapkan kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Pada rentang usia ini, anak sudah mengerti 2.500 sampai 2.800 kata. Dari kata yang sederhana dan konkret sampai kata-kata yang lebih sulit lagi. Misalnya terkait konsep dan bersifat abstrak. Kemampuan berbahasa ini merupakan kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan. Oleh karenanya, untuk bisa berkembang maksimal, dibutuhkan stimulasi yang diberikan sejak dini. Wah, panjang sekali ya Bu proses kemampuan berbahasa anak. Lalu kalau untuk usia ini, apa yang bisa dilakukan nih untuk mengetahui apakah anak mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan tahap usianya atau tidak? Nah, biasanya kita bisa melihat kemampuan bahasa reseptif atau pemahaman anak dengan memberikan instruksi. Jika anak bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan tepat, artinya pemahaman bahasanya sudah berkembang dengan baik. Salah satu tujuan dari tugas perkembangan anak usia ini adalah anak mampu memahami konsep ruang atau posisi seperti atas, bawah, depan, dan belakang. Agar lebih jelas, saya akan putarkan video bagaimana cara mengetahui pemahaman anak mengenai konsep ini. Pada video ini, orang dewasa memberikan instruksi supaya anak meletakkan benda sesuai dengan arahan orang dewasa. Ketika memberikan instruksi, tidak boleh memberikan bantuan apapun, seperti isyarat, gerak tubuh menunjuk, ataupun menggunakan pandangan mata. Sekarang kita mau main ya. Nih, Elok, letakkan kertas ini di atas lantai. Oke. Sekarang letakkan kertas ini di belakang kamu. Mana? Yeay. Sekarang Tante minta lagi. Bagus sekali. Sekarang letakkan kertas ini di depan kamu. Ya, itu di depan ya. Sekarang letakkan kertas ini di bawah kursi. Oke, hebat. Good job. Nah, seperti itulah yang diharapkan mampu dilakukan anak. Anak usia ini diharapkan bisa melakukan keempat instruksi dengan tepat. Oh iya, kalau dari video terlihat anak sudah bisa mengikuti instruksi dengan baik ya Bu? Betul, namun bukan hanya kemampuan anak mengikuti instruksi saja yang ingin dilihat dari kegiatan ini, melainkan bagaimana pemahaman anak terhadap kata atas, bawah, depan, dan belakang. Dengan dapat meletakkan benda di posisi yang sesuai instruksi, menunjukkan bahwa anak memahami konsep posisi atas, bawah, depan, belakang. Pemahaman konsep ini termasuk dalam kemampuan penalaran spasial, di mana kemampuan ini yang membantu anak untuk
untuk memiliki pemahaman mengenai konsep ruang, tempat, posisi, dan ukuran. Dengan adanya kemampuan penalaran spasial, anak mampu memanipulasi objek sedemikian rupa dalam pikirannya, sehingga ia bisa meletakkan kertas tadi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oh, begitu. Lalu apa kaitannya antara kemampuan spasial dan perkembangan bicara dan bahasa ya, Bu? Jadi begini, jika melihat dari aspek perkembangan bahasa pada saat ini, anak sudah bisa mempelajari banyak kata, diantaranya yang berkaitan dengan konsep keruangan, seperti konsep dimensi, yaitu panjang, pendek, lebar, sempit, dan juga konsep posisi, yaitu atas, bawah, depan, dan belakang, seperti tadi. Jika anak paham dengan konsep kata yang dipelajari, maka penalaran spasialnya pun akan semakin berkembang. Terlebih pada saat ini kemampuan motorik dan kemandiriannya juga berkembang. Anak sedang banyak melakukan kegiatan yang membutuhkan penalaran spasial, seperti berjalan, menyendoki makanannya ke mulut, mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, dan berbagai kegiatan mandiri lainnya. Baik, biasanya anak mulai paham dengan konsep ini sejak kapan tuh, Bu? Pemahaman akan ruang mulai muncul pada anak usia 3 tahun. Biasanya mereka gemar memberikan arah kepada orang lain, walaupun arahnya belum tentu benar. Misalnya, rumah nenek jauh atau kamar kakak ada di atas. Kemudian pada usia 4 tahun, anak mulai mengerti konsep yang memiliki sifat bertolak belakang, seperti berat dan ringan, panjang dan pendek. Pada usia ini, pemahaman anak akan konsep ini masih bersifat egosentris. Artinya, pemahaman mereka terhadap sesuatu masih berkaitan dengan dirinya sendiri, termasuk dengan penalaran spasialnya. Misalnya, anak akan membandingkan orang lain dengan dirinya, seperti rambut kamu lebih panjang dari rambutku, atau mama di depan adek. Barulah pada usia antara 5 sampai 6 tahun, pemahamannya mengenai konsep ruang akan semakin meningkat bersamaan dengan motorik yang juga semakin mantap, membuat anak bisa melakukan kegiatan yang membutuhkan dan mengembangkan penalaran spasial. Pada usia ini diharapkan anak sudah mengerti kata kiri kanan atau depan belakang, atas bawah, seperti tes yang kita bahas kali ini. Penguasaan konsep-konsep bahasa yang terkait spasial memampukan anak untuk memahami dan melaksanakan instruksi-instruksi terkait hal tersebut. Misal dalam situasi keseharian ataupun akademis nantinya. Pemahaman konsep spasial ini pun merupakan dasar bagi anak memahami konsep-konsep matematis ke depannya nanti. Wah, jadi pemahaman akan konsep spasial penting itu ya, Bu, untuk pertumbuhan anak? Penting sekali, bukan hanya untuk kehidupan anak saja. Kemampuan ini juga dibutuhkan dalam kehidupan kita, bahkan sampai manusia dewasa untuk melakukan berbagai aktivitas. Oleh karenanya, stimulasi mengembangkan konsep-konsep keruangan ini harus terus dilakukan sehingga kemampuan penalaran spasialnya akan semakin berkembang dengan baik. Apa yang bisa dilakukan jika anak usia ini belum bisa menjalankan instruksi ini, Bu? Oke, berikutnya kita bahas stimulasinya ya.